Hai, gue Pita. Saat ini kita sedang menghadapi inflasi global karena permasalahan rantai pasokan, kekurangan stok, penimbunan, dan lain-lain. Inflasi tinggi yang berkepanjangan akan berdampak ke semua orang betapapun kayanya mereka. Ketika pertumbuhan nilai aset dan penghasilan seseorang kalah dari inflasi, perlahan-lahan harta mereka akan tergerus nilainya. Buat orang yang bercita-cita mencapai financial independence, menjaga nilai aset agar tidak dimakan inflasi sangat penting buat gue. Jangan sampai suatu saat di masa depan setelah gue pensiun dan lama tidak produktif lagi, ternyata gue terpaksa harus kembali bekerja demi menutupi biaya hidup yang terus meningkat. Ketika kita sedang menghadapi lonjakan inflasi global yang terus menanjak, seperti sekarang, berikut beberapa tips gue untuk meminimalisir dampak inflasi ke kantong kita. Yang pertama, gunakan produk lokal. Salah satu pemicu mahalnya harga barang adalah karena kita menggunakan barang impor. Harga barang impor tergantung pada beberapa hal. Nilai kurs mata uang asing terhadap rupiah, ketersediaan stok di negara asal, serta berapa cepat proses pengantaran barang hingga sampai di Indonesia. Dengan menggunakan produk lokal, kita tidak hanya mendukung usaha dalam negeri, tapi juga memastikan bahwa kita membeli barang dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli kita. Berusahalah mencari alternatif produk lokal yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan produk luar negeri. Memang kalau dilihat oleh orang lain, brand-brand ini tidak sementereng brand di luar negeri. Tapi, kalau lu lebih mementingkan apa pandangan orang dibandingkan dengan isi kantong lu sendiri, ya seharusnya lu nggak mampir di channel gue sih. Yang kedua, berbelanja dengan tujuan yang jelas. Ini sebenarnya nggak cuma tips buat masa inflasi aja sih, tapi ketika inflasi meroket seperti sekarang, justru makin penting lagi kita membuat rencana yang jelas ketika membelanjakan uang kita. Misalnya kita ambil dari budget terbesar dalam biaya hidup seseorang, biaya makan. Mulailah dengan membuat rencana makan selama seminggu. Kurangin tuh kebiasaan mikir mau makan apa 1 jam sebelum jam makan siang atau jam makan malam. Lalu dengan gampangnya kita pesan antar aja. Meal planning merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan biaya makan. Seperti yang sudah gue beberapa kali bilang, biaya makan adalah salah satu dari 3 komponen terbesar dari biaya hidup seseorang. Lakukan riset sebelum membeli barang yang nilainya signifikan, misalnya elektronik. Jangan cuma baca review orang mengenai produk yang paling baru, paling bagus, atau paling murah. Dan sebenarnya kita jadi lebih sering boros ketika kita melihat sesuatu yang harganya murah. Jadi kita membeli barang murah tapi kualitasnya jelek, sehingga kita harus lebih sering mengganti barang tersebut. Belilah produk yang paling sesuai fungsinya dengan kebutuhan kita. Pastikan membeli laptop yang paling awet sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Tidak selalu membeli barang yang paling murah itu yang paling tepat. Membeli sesuatu yang sedikit lebih mahal tapi berkualitas lebih baik akan memperpanjang usia pakai dan cost per usage kita akan menjadi lebih rendah. Begitu juga kalau kita tergoda membeli laptop yang keluaran terbaru paling mahal. 3. Belajar membuat dan memperbaiki sendiri. Ini terutama untuk benda-benda yang dipakai sehari-hari di rumah. Ada pakaian kita yang sudah nggak bisa dipakai atau modelnya membosankan dan tidak muat lagi. Belajarlah memodifikasi sendiri. Ada barang elektronik yang rusak. Belajar memperbaiki sendiri. Ada makanan yang kita suka. Belajar membuatnya sendiri. Ada layanan perawatan di salon atau servis di bengkel rutin, belajarlah mengerjakannya sendiri. Selain mengurangi biaya, kemampuan mengerjakan sesuatu sendiri juga akan sangat berguna bagi kita. Yang keempat, alokasikan uang lebih banyak dalam investasi daripada tabungan atau deposito. Memang pepatah bilang menabung itu pangkal kaya, tapi kenyataannya kita harus mengetahui di mana kita menabung uang kita. Hanya menaruh uang di rekening account tabungan atau deposito itu akan membuat perlahan-lahan berkurang nilainya. Karenanya, selain emergency fund lu yang bisa 3 bulan atau 6 bulan atau setahun dari biaya hidup,
Jangan menaruh uang lebih besar lagi dalam rekening tabungan atau deposito tanpa tujuan yang jelas. Gua tahu banyak orang di sekitar gua yang punya simpanan dalam jumlah yang cukup signifikan dan uang mereka hanya ditaruh di deposito bank karena buat mereka deposito merupakan simpanan yang aman. Rata-rata inflasi Indonesia adalah sekitar 4 atau 5%, sedangkan bunga deposito Indonesia saat ini adalah 2,75%. Itu berarti setiap tahun nilai mata uang yang tersimpan di deposito akan berkurang sekitar 2% karena inflasi. Saran gua, taruhlah aset dalam instrumen investasi yang memiliki nilai return minimal 6-7%. Kalau bisa lebih tinggi lebih bagus, tapi dipastikan kalau kita menaruh uang kita dalam instrumen investasi harus memastikan keamanannya. Kita sudah tahu bahwa pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi tidak akan terjadi. Ketidakpastian ekonomi ini disebabkan oleh hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi kita sendiri yang harus berusaha menjaga keadaan keuangan kita dengan mengamankan apa yang bisa kita lakukan. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!